Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu dalam majelis virtual yang insya Allah akan membawa berkah, akan mengantarkan kita untuk Allah. Yang selama ini firman itu hanya menjadi slogan bahwa menjadi pedoman, tapi kita tidak tahu pedoman yang akan yang harus kita baca, tapi hanya sebatas membaca lafalnya, tetapi tidak mengerti pesan-pesan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan ini merupakan salah satu jembatan untuk bisa mengantarkan kita ke sana. dalam satu kaidah di dalam fikih itu ada satu istilah la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua, itu ya jangan semuanya ditinggalkan. Artinya untuk memahami penuh 100% firman Allah juga jauh sekali ya. Bahkan mungkin ulama-ulama yang hebat-hebat pun tidak ada yang memahami 100%. Tapi demikian kita tidak boleh dan tidak harus meninggalkan semuanya. Kalau tidak bisa memahami semua, paling tidak ujungnya ya kita tahu. Yang mudah-mudahan apalagi Al-Quran itu nanti akan bisa kita menjadikan kita mendapatkan syafaatnya. Jadi setiap huruf itu akan bisa mensyafaati dan baik. Jadi ini tadinya juga tidak sengaja sebenarnya. Tiba-tiba juga di masa pandemi Ibu Ani menghubungi kembali. Setelah sekian lama vakum ya, hampir 2 tahun, setahun lebih di Kemang kita vakum karena pandemi. Terus kemudian karena sebenarnya untuk mengobati jenuh saja, daripada jenuh gak ada kegiatan ya sudahlah. Nah, kita mengisi hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Nah, untuk materi pembelajaran kita sebenarnya tidak perlu harus baca Qurannya nggak harus tidak. Yang penting kita bisa baca Arab, semuanya bisa baca Al-Quran kan sudah sudah lancar, jadi itu saja cukup. Tidak perlu harus kemudian bagus, fasahahnya harus sangat-sangat bagus ya. Cukup bisa baca Arab, insya Allah kita akan bisa mempelajari bahasa Arab itu. Standar yang kita pakai itu adalah betul-betul yang berangkat dari nol sama sekali. Ibaratnya kita betul-betul belum pernah bertemu dengan bahasa Arab, belum pernah belajar tentang bahasa Arab, meskipun cuma ujungnya. Yang penting kita punya modal bisa baca, tapi kita belum bisa tahu dan belum pernah tahu apa arti dari masing-masing kata itu. Nah, jadi dari asumsi itulah kita belajar, artinya pembelajaran kita bisa diikuti oleh siapapun, artinya ya bisa diikuti oleh siapapun, baik yang sudah pintar maupun yang betul-betul nol. Jadi dari awal kita akan melakukan sama, baik yang sudah mahir maupun yang sama sekali masih kosong ya, belum pernah belajar sama sekali. Kemudian media yang akan kita pakai nanti langsung kita ke surah Al-Fatihah, lantas lanjut ke surah Al-Baqarah. Kenapa dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah? Kenapa kita tidak juz amma? Kenapa kita tidak dimulai dari An-Nas, kemudian naik ke Al-Falaq, kemudian ke Al-Ikhlas? Padahal itu kan ayat-ayat atau surat-surat yang familiar, sangat-sangat familiar, dan setiap hari kita baca. Memang ayat-ayatnya pendek. Jawabannya adalah kenapa kita pilih Fatihah dan kita pilih Baqarah. Karena Al-Fatihah, terutama Al-Quran, dari depan, itu bahasanya lebih mudah daripada yang di belakang. Yang di belakang itu kelihatannya simpel, pendek. Justru bahasa Arab itu makin pendek, makin susah. Ayat-ayatnya makin pendek, makin simpel, makin susah, dan makin tinggi nilai bahasa sastranya.
Nah, sebaliknya, bahasa Arab yang sederhana itu justru yang panjang-panjang redaksinya. Dia apa namanya? Tidak disingkat-singkat. Jadi ibaratnya kalau ada apa namanya? Ada ungkapan itu tidak harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang apa namanya? Yang simpel, yang maksudnya simpel itu adalah yang orang lain itu sudah paham. Kalau orang yang diomongi sudah paham itu biasanya ngomongnya pendek-pendek. Tapi kalau orang yang kita ajak ngobrol itu adalah orang yang memang belum paham terhadap masalah yang kita mau sampaikan, biasanya agak panjang. Nah, itu bahasanya itu sangat jelas, biar paham orang. Nah, itulah yang kemudian yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Tidak sama seperti yang ada di dalam juz amma atau juz 30 itu susah. Sederhana, kita gampang hafal, tapi susah menerka, menebak, apa namanya, kosakatanya itu adalah kosakata yang lumayan susah. Mengingat juz amma atau di juz 30 tentunya pada periode Makkah. Pada periode Makkah di mana Nabi itu langsung berhadapan dengan para penyair. Karena dengan para penyair sehingga Al-Quran pun bahasanya sangat tinggi ketika di surat-surat pendek. Tetapi ketika surah Al-Baqarah itu sudah turun di ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah sudah tidak berhadapan dengan penyair-penyair lagi, langsung kepada masyarakat yang dimana di masyarakat Madinah itu sudah dituntut untuk apa namanya ketentuan-ketentuan yang langsung bisa diterapkan. Tidak lagi berpantun, tidak lagi bersyair, tidak lagi apa namanya beradu syair seperti itu. Adu keindahan bahasa sudah tidak terlalu lagi. Kalaupun ada, itu tidak sekental yang ada di baik. Jadi biar tidak panjang-panjang, biar kita langsung ke materinya. Sudah dibagi materinya kemarin. Ya, saya sudah kirim melalui WA. Mungkin Pak Ustadz monggo kalau mau ditayangkan. Kalau begitu sebelum kita belajar, seperti biasa kita doa dulu. Seperti yang ada. Sudah ada? Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak Ustadz. Penasaran dengan tahu artinya bisa dibaca di bawah. Ya. Biar kalau tahu artinya itu kan doa itu lebih meresap begitu ya, lebih mengena, lebih bisa menghayati. Berbeda kalau doanya cuma tapi tidak tahu artinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil Muhammadin islami dina. wa rasulah. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Hifdzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Jadi nanti media belajar kita adalah ayat-ayat Al-Quran yang di kotak-kotak. Ya, media belajar kita adalah Al-Quran yang beberapa katanya itu dikasih kotak. Apa tujuan kotak itu? Karena kalau kita belajar bahasa apapun, maka yang harus kita lakukan adalah memperkaya kosakatanya, memperbanyak, menginventarisir sebanyak-banyaknya kosakata yang ada di dalam bahasa tersebut. Maka pada tahap awal ketika kita ingin belajar bisa mengartikan Al-Quran, memahami bahasa Arab,
maka kita harus mengoreksi kosakata itu. Pertanyaannya begini, ada perbedaan antara bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab yang sehari-hari? Ya jelas berbeda. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab tapi tingkat tinggi ya. Jadi dia menggunakan banyak teori-teori sastra, sehingga kalau kita misalkan sudah bisa memahami dan bisa mengerti bahasa yang ada di dalam Al-Quran, maka kalau kita terapkan di dalam bahasa lisan sehari-hari, itu bahasa kita akan menjadi bagus sekali. Orang Arab pun mungkin akan akan terkesima dalam arti kaget gitu ya. Jadi ini orang yang ya katakanlah nggak mancung-mancung amat gitu kan. Tapi ini kok bahasanya lebih halus dari bahasanya orang Arab sendiri. Ya karena itu kita menggunakan pakem-pakem yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Bahasanya itu bahasa Fusha, dan di atasnya lagi ya. Jadi sangat-sangat kental dengan aroma-aroma sastranya dan agak sedikit puitis. Oke, nah untuk menuju ke sana, pertama langkah yang harus kita lalui adalah kita mengoleksi sebanyak-banyaknya kosakata yang ada di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Caranya, kita hanya fokus pada kosakata yang ada kotaknya. Karena kata yang ada kotaknya adalah kata yang kita asumsikan itu belum tahu. Kita belum tahu. Diasumsikan kita itu belum tahu artinya. Walaupun sudah tahu itu alhamdulillah, bagus kalau sudah pernah tahu. Tapi asumsinya itu kita belum. Nah, berarti baliknya, bila ada kosakata yang di luar kotak, itu berarti kita diasumsikan sudah tahu. Ya, sudah tahu. Nah, sudah tahu itu ada banyak faktor. Bisa jadi pertama karena sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, sehingga kata yang sama atau kata dengan kata dasar yang sama dengan yang sudah kita ketahui itu tidak akan dikotak lagi karena maknanya akan tidak jauh berbeda. Ya. Nah, jadi kosakata yang dikotak adalah kata yang diasumsikan kita belum tahu. Sedangkan kosakata yang tidak dikotak itu kita sudah dianggap tahu. Konsekuensinya adalah semakin banyak kita membuka lembaran, maka akan semakin berkurang kotaknya. Berkurang kotaknya, berarti semakin banyak kosakata yang semestinya secara ideal kita ketahui dan kita pahami. Nah, ketika sudah tidak ada kotak, sudah maklum, kayak gini-gini ini sudah maklum. Kita sudah bisa jalan sendiri yang di luar kotak. Tinggal nanti kita fokus yang ada di kotak saja, ini kira-kira apa. Nah, kemudian bahasa Arab itu tidak jauh berbeda grammarnya dengan bahasa Indonesia. Ya, tidak jauh berbeda cara menyusunnya dengan bahasa Indonesia. Dalam hal misalkan antara kata benda dengan sifatnya, itu cara menyusunnya sama. Jadi yang paling gampang ya kita contohkan adalah batu hitam. Batu hitam yang ada di ujung Ka'bah itu kita bilang Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi batu hitam tinggal disusun saja kayak puzzle gitu ya. Batu hitam Hajar Aswad. Tidak perlu dibalik seperti bahasa Inggris. Jadi cukup ditata ulang sama seperti kita di dalam bahasa Indonesia. Kalaupun toh ada perbedaan, itu adalah nanti kalau kita menghadapi kata kerja di dalam dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda karena subjeknya biasanya ditaruh di belakang. Kalau bahasa kita, bahasa Inggris juga sama, subjeknya di depan. Misalkan seperti Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad duluan membacanya di kata kedua. Ahmad membaca Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa Arab, itu membacanya dulu. Membaca, siapa yang baca? Muhammad atau Ahmad membaca apa? Al-Quran. Jadi
Untuk khusus kata kerja nanti subjeknya ada di belakang. Jadi kata kerjanya dulu baru subjeknya. Berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita itu subjeknya dulu baru kata kerjanya. Hanya itu yang berbeda. Yang lain tidak. Jadi seperti tadi menyusun Hajar Aswad ya batu hitam, tidak perlu dibalik seperti bahasa Inggris. Nah kemudian yang menguntungkan juga buat kita adalah ternyata banyak dari bahasa Arab itu yang juga sudah terap ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan kata syukur, ya kan? Jamaah, ya bukan jamaahnya gitu, ya jamaah nggak pakai nada ya. Nah, terus kemudian lagi banyak sekali ya ibadah, ya kan ibadah itu juga Ibadah. bahasa Arab Yakin, syukur. yakin, Ya. syukur. Nah, ya, kemudian hidayah, mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu Oh iya, petunjuk. jadi padahal artinya hidayah itu petunjuk, tapi kita seringnya menggunakan dia sudah mendapatkan hidayah, bukan mendapatkan petunjuk. Sebenarnya kalau kita mau, mestinya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus kemudian juga bahasa Indonesia sendiri itu juga, termasuk juga bahasa yang terlalu boros sebenarnya. Jadi kadang-kadang boros dan hampir agak serakah sedikit. Jadi ada satu istilah itu, bahasa Arabnya dipakai, terjemahannya dipakai dalam satu istilah yang sama. Contoh, ilmu pengetahuan. Ilmu itu bahasa Arab, pengetahuan itu artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kita pakai semua, dua-duanya ilmu pengetahuan. Ada lagi apa? Daur ulang. Daur itu mengulang. Ulang itu bahasa Indonesianya. Tapi digunakan dua-duanya. Daur ulang. Jadi ada beberapa. Leonasme ya Ustaz. Iya. Pokoknya nggak puas dengan satu kata itu, jadi pengennya biar tahu semua. Iya. Rangkep-rangkep. Oke. Nah, jadi itu. Jadi nanti cara belajarnya kita itu seperti, ya mohon maaf, seperti anak kecil nanti. Ya awal-awal. Tinggal diterapkan saja. Seperti anak TK, yang saya bilang ulang-ulang, diulang-ulang, jangan bosan. ya, nanti pelan-pelan ya akan sedikit dikurangi disesuaikan dengan pengetahuan kita tentang bahasa itu sendiri. Makin lama nanti makin berkurang gaya TK-nya maksudnya. Nah, nanti makin ini ya, makin agak menggunakan istilah-istilah aslinya. Tapi di awal-awal kita masih menggunakan istilah-istilah. Oke, baik ya. Jadi nanti tinggal tirukan saja. Apa yang saya bacakan, silakan ditirukan. Ya, sesuai dengan ini ya, dengan apa namanya instruksi saja. Nah, nanti untuk yang tidak berkotak, nanti silakan dibaca langsung sendiri. Jadi nggak usah dituntun lagi, nggak usah dipandu lagi. Silakan dibaca-baca. Oke, baik, sudah siap ya. Untuk sebelum belajar, sebelum kita memulai semuanya, bahwa kita itu sebenarnya untuk belajar segala hal, cuman butuh satu. Belajar apapun, sebenarnya cuma butuh satu hal, yaitu istiqomah. Ya. Apapun itu kalau nggak istiqomah ya susah. Sekolah nggak istiqomah, nggak pernah masuk, absen mulu, ya ditegur sama. Kan kuliah absen terus nggak bisa ujian, ya begitu pokoknya. Kerja absen mulu, nggak istiqomah masuk, ya kena surat peringatan dan seterusnya. Jadi apapun itu harus istiqomah. Dengan istiqomah itu ya mungkin kita tidak terlalu bisa akan menjadi bisa dengan istiqomah. Baik, sama seperti kita tadi yang dicontohkan namanya, kita dari kecil bisa hafal bisa hafal Al-Fatihah itu kenapa? Karena istiqomah ibadah terus tiap hari. Apalagi Al-Fatihah itu adalah salah satu dalam sholat. Paling tidak itu kita setiap rakaat kita baca. Jadi mau tidak mau hafal. Oke, baik ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Inilah siap Ustaz. beberapa ayat.
Mau berapa ayat hari ini? Sampai jam 3 aja pokoknya Pak Ustadz. Jam 3. Ya, kalau sampai jam 3 kemudian 10 ayat lumayan juga itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya semampunya aja ya. Pokoknya kalau kelihatan alot kita balik lagi. Iya, Kok Pak Ustadz. alot? Nah, nggak kuat nanjak. Alot ya udah mundur dulu. Nah, Iya. nanti kita. Oke, baik. Tirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan Bi Dengan ismi nama. ismi nama. Ini asalnya, ini ada i-nya, cuma dibuang ya. Ini asalnya bi dan ismi. Nah, i-nya itu dibuang. Jadi untuk saat sekarang jangan tanya dulu kenapa dibuang nanti. Nanti akan tahu sendiri jawabannya. Nah, sekarang itu dibaca saja. Bi dengan. Kita ulang. Apa artinya bi? Bi dengan. Bi dengan Ismi, nama. Ismi nama. Baik. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Pengasih. Nggak apa-apa, rame-rame nggak apa-apa. Ya, rame-rame nggak apa-apa. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Kita ulang ya. Bi dengan. Bi Bi dengan. Ismi nama. Ismi nama. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Rahimi yang Maha Penyayang. Rahimi yang Maha Penyayang. Kita perhatikan di sini pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah itu kata Allah tidak dikotak. Karena kita semua tahu kan, ya Allah, ya. Artinya nggak perlu kita buka kamus untuk mengartikan Allah. Ya. Bismillah ya. Baik, sekarang saya silakan diartikan. Saya Arabnya, ibu-ibu yang bahasa Indonesianya. Bi, apa artinya bi? dengan Ismi Nama. Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Yang Maha Penyayang. Penyayang. Baik, sekarang saya acak. Ismi nama Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang. Bi dengan Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih. Pengasih. Baik, sekarang tirukan lagi. Bismi dengan nama. Bismi dengan nama. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Rahimi yang Maha Penyayang. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Sekarang saya balik. Silakan diarabkan saya yang bahasa Indonesianya. Dengan Bi nama Ismi Maha Pengasih. Ar-Rahmani Yang Maha Penyayang. Ar-Rahimi. Kita acak sekarang. Nama Ismi Maha Penyayang. Rahim Ar-Rahim. Dengan Bi yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani. Nah, gini aja. Duluan mana Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi apa namanya? Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Jadi orang itu biasanya dikasih dulu baru sayang. Sayang belakang. Sayang itu dulu. Mau sayang gimana nggak pernah dikasih gitu ya.
Oke, makasih ya. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ini dua-duanya adalah sifat Allah. Sudah tahu kan? Perbedaan keduanya? Sudah pernah tahu? Mungkin sudah pernah ikut pengajian apa gitu? Sudah tahu apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Udah lupa Pak Ustadz. Udah lupa. Itu zaman dulu pasti hafalan Pak Udah Ustadz. tuh. dikasih tahu tapi lupa. Maaf, Rahman Pak itu Ustadz. Jadi, Allah itu ya gimana? Allah itu Maha Pengasih itu karena nggak minta balasan dari kita. Kita nggak sayang, kita nggak kasih aja, Allah tetap memberi gitu ya. Ya, itu jawaban sendiri kan. Jawaban ngarang sendiri. Nah, jadi apa namanya? Ya, masih mending lah dulu apa ya? Dulu pernah tahu sekarang lupa. Yang parah itu dulu nggak tahu sekarang lupa. Nggak tahu sih sekarang lupa. Oke, jadi bedanya begini. Ar-Rahman itu sifat Allah tapi berlakunya di dunia. Jadi di dunia itu mau yang kafir, mau yang mukmin semuanya dikasih. Semuanya Allah kasihi. Mau yang dia muslim, mau non muslim, mau yang beriman maupun yang tidak beriman, mau yang berdosa, mau yang taat ibadahnya, semuanya dikasih. Mau yang rajin sholatnya, mau yang bolong-bolong sholatnya, dikasih semuanya. Bukan berarti kemudian yang tidak yang tidak beribadah kemudian tidak dikasih semua karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dengan Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang nanti berlaku di akhirat nanti. Ya. Nanti yang akan disayangi Allah hanya orang-orang yang beriman. Nah, itu Ar-Rahim. Nah, jadi ibaratnya Ar-Rahman itu seperti fid dunya hasanah, kemudian Ar-Rahim itu adalah fil akhirati hasanah. Jadi baik di dunianya dan juga baik di akhiratnya. Jadi dua hal itu memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena kita maunya begitu. Di dunia ya hasanah, fil akhirati juga hasanah. Dan Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Nah, dulu itu pernah Nabi Ibrahim itu pernah berdoa. Jadi kasih rezeki aja yang iman saja ya Allah, yang enggak usah dikasih. Allah tolak doa itu. Kenapa? Karena Allah itu kalau dikabulkan pasti Allah akan menyalahi sifat Ar-Rahman-nya. Ya. Oke. Jadi itu akan mengingkari sifat Rahman-nya sendiri. Makanya semua makhluk Allah dikasih semua yang ada di dunia. Baik. Sekarang kita artikan. Bi, apa artinya bi? Dengan Ismi. nama. Kalau bismi. Dengan nama. Kalau bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Baik, satu ayat sudah kita koleksi dan silakan disimpan rapat-rapat, jangan sampai bocor gitu kan. Tapi nggak apa-apa, lupa itu biasa, berarti masih manusia gitu kan, bukan malaikat gitu. Nah, jadi Ustaz, nanti silakan. Bi itu emang literally dengan ya Pak, bukan atas nama Allah. Jadi bi itu dengan ya pasti, bukan atas gitu. Kita masih mengoleksi kosakata secara literally aja dulu. Oke. Jadi nanti ada penyesuaian dengan kata-kata yang lain. Kadang juga bi artinya bisa karena. Ya, bisa juga artinya di suatu tempat. Itu juga menggunakan di. Bahkan ada yang tidak diartikan. Ya, ada yang tidak diartikan karena tuntutan grade. Oleh karena itu tapi aslinya itu. Jadi kita di awal-awal ini kita menggunakan arti yang umum dan yang paling banyak, ya, yang paling dasar dari sebuah kata. Nah, jadi nanti ada makna yang lain. Maka nanti saya tanya lagi Pak Ustadz. Silakan. Ya, tadi kan ismi itu nama ya Pak Ustadz ya.
Tapi kalau kita mengerti Asmaul Husna, asma itu asma kan juga nama-nama Allah Asmaul Husna. Sebetulnya asal katanya itu ismi atau asma, Ustaz? Itu sudah terjawab dengan pertanyaan Ibu sendiri tadi. Coba Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah. Nama-nama, Oh, bukan plural nama ya. ya? Nah, Nama Oh, Plural ya, plural. ya, ya plural ya? plural. Jadi asma itu Oh, pluralnya, oke. dan yang ismi itu singularnya. Jadi Singular, oke. cuma nanti di dalam bahasa Arab itu ada plural yang namanya yang beraturan, Oh. ya, ada yang tidak beraturan. Nah, asma tadi itu termasuk yang tidak beraturan. Hmm. Nah, jadi memang kalau tidak beraturan itu harus hafal. Ya, jadi Maksudnya tidak beraturan gimana Pak Ustaz? seperti di dalam bahasa Inggris itu kan ada kata kerja yang tak beraturan. Irregular. Past participalnya kan ada yang tidak beraturan, irregular verb. Ya, ada yang ini. Oke. Jadi untuk jamak, untuk plural itu yang ada irregular. Ada yang tidak beraturan, ada yang beraturan. Nah, kebetulan asma tadi adalah yang tidak beraturan. Jadi nggak ada rumusnya. Harus kita hafal. Harus Ya. kita hafal. Oh. Gitu. ini lebih asma. Ya, Wah, jadi terima kasih pertanyaannya menambah. ya silakan bertanya selagi bisa dijawab. Kalau nggak bisa Makasih Pak dijawab ya, Ustaz. ya sama-sama. Makasih Pak Ustaz. Ya, jadi nanti akan ketemu nanti di ayat-ayat depan nanti ada asma. Ya, dikaitkan dengan Asmaul Husna. Nanti juga misalkan kata Rasul menjadi Rusul, nah itu juga tapi tidak berat. Ya, baik. Jadi apa namanya, ismi sama asma itu tidak berbeda, hanya pada tunggal dan jamak saja ya, singular sama plural saja. Baik, kita lanjut di ayat yang kedua. Itu jangan sampai lepas diikat. Insya Allah Pak Ustaz. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti kita akan ulang lagi. Kalau ketemu, setiap ketemu kita ulang Ya lagi. sehari pertama Pak Ustaz masih sok santun, lama-lama Ya. lama-lama geragas. Insya Allah gayanya nggak berubah ya begini. Insya Allah Pak Ustaz. Baik. Langsung ya. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Segala puji. Kita fokus di ada kotaknya. Li bagi. Li bagi. Bagi ya. Kita ulang. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Li bagi. Li bagi. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Kita ulang ya. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Li bagi. Li bagi. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamina alam semesta. Alam semesta. Alam itu bahasa Arab. Oh. Ya, alam apa nih? Alam dunia, alam akhirat, alam kubur ya, alam semesta. Itu alam itu bahasa Arab. Nah, salah satu ciri plural dalam bahasa Arab yang beraturan, yang irregular, itu ada tambahan ini, ina, ada tambahan ini. Ya dengan nun gitu ya Pak Ustaz. Ya betul, ya nun. Nah ini adalah salah satu dari bentuk plural yang reguler, yang apa namanya, yang beratur. Jadi nanti bisa kita kaitkan dengan yang lainnya, muslimina, mu'minina, apalagi. Ya, nunnya itu yang nunnya fathah ya, yang a, nah bacanya nanti itu adalah plural. Mu'minina, kafirina, apalagi salihina, sadiqina. Nah itu semuanya adalah plural. Banyak sekali. Ya. Nah akhirnya karena alam itu tidak satu. Kan alam, Allah menciptakan alam itu banyak. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam tumbuhan. Alam kubur. Alam-alam itu menjadi
dijamakan dijadikan plural, maka menjadi al-alamin, alam semesta. Semuanya ya, semua alam. Baik, coba kita ulang lagi ya. Alhamdulillah segala puji Alhamdulillah segala puji bagi bagi Rabbi Tuhan Rabbi Tuhan al-alamina, alam semesta. alamina alam semesta. Coba sekarang diartikan. Alhamdulillah Segala puji Segala puji bagi Rabbi Tuhan Tuhan al-alamina, alam alam semesta. semesta. alam semesta. Baik, sekarang diacak ya. Rabbi Tuhan Alhamdulillah Segala puji al-alamina alam semesta dengan bagi dengan ar-rahimi. yang Maha maha Penyayang. penyayang. Oke, ismi nama Nama ar-rahman yang Maha Pengasih. Pengasih. Rabbi Tuhan Tuhan li bagi alhamdulillah segala puji al-alamina. alam alam semesta semesta. Dengan Bi bagi li Tuhan Robbi alam semesta. alamina Oke, saya ulang. Dengan nama bismi dengan nama Bismi Bismi. Ya, remnya nggak boleh plong ya. Bismillah. Yang pertanyaannya cuma dengan nama. Tolongnya kayak remnya belum Pak Ustadz. Ustaz melatih pendengaran Mbak Lisa dengan jangan ngebut ucapan. dong, Mbak Lisa. ya. Jadi fokus ya, fokus. Ya. Jangan ngeblong nanti. Baik. Dengan bi Tuhan, Robbi dengan Tuhan. Birobbi Birobi. Iya, tinggal Birobi, puzzle betul. ya. Tinggal pasang copot gitu saja. Baik. Sekarang dengan Tuhan alam semesta. Birobbil alamin. Ya, Ina. betul. Ya. Birobbil alamin. Alamina. Dengan nama Tuhan. Bismillah Bismi Robbi Bismi Rabbi. Oke ya. Bismi Rabbi. Nah, ya, ini sudah bagus itu. Nyusunnya sudah bagus. Sudah mulai bagus. Karena kosakatanya masih belum banyak. aduh mudah-mudahan tambah banyak tambah pinter Pak Ustadz, tambah banyak tambah pinter, Iya. mudah-mudahan Tapi nggak apa-apa. Jadi seru. jadi Ya, ada apa KPA namanya, nih, Mbak Lisa. nggak boleh pesimis, pokoknya optimis saja, maju terus. Baik, sekarang kita rangkai ya. Tadi kan li ya, li apa artinya li? Dengan Bagi. Bagi Kalau dengan itu bi ya, kalau dengan itu bi. Baik, kita ulang. Li apa artinya li? bagi Baik, kalau kemudian kita gabungkan, lillahi artinya? bagi Allah Oh, baik, sekarang langsung kita rangkai. Yang di dalam dan yang ada di luar kotak kita rangkai. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah rabbil alamin. Tuhan semesta alam. semesta alam. Alam boleh atau alam semesta boleh dibolak-balik. Nah, sekarang coba nih. Ada Ar-Rahmanir Rahim. Ada kotaknya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tadi di ayat pertama. Iya, udah tahu, udah mulai pintar tuh kan. Sudah ada di ayat pertama Ustaz. Iya, sudah ada di ayat yang pertama, udah pintar. Ini nggak perlu kotak lagi. Langsung kita artikan Ar-Rahmanir Rahim, artinya Yang Maha Pengasih, Maha Pengasih yang Maha Penyayang.
Oke, udah lompat aja kalau sudah ada nggak ada kotaknya itu. Nah, sekarang langsung kita ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. Maliki yang menguasai. Maliki yang Maliki yang menguasai. Kita ulang, Maliki yang menguasai. Maliki Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Yaumi hari. Ad-dini pembalasan. Ad-dini pembalasan. Pembalasan. Mungkin pernah dengar ad-dini artinya agama ya? Iya Pak Ustadz. Ya. Ad-din artinya agama kan? Din Nah, artinya ini. agama ya. Pak Ustadz. Betul. Jadi ad-din itu kalau sendirian dia diartikan agama. Dinul Islam. Tapi kalau didahului oleh yaumi artinya pasti hari pembalasan. Bukan hari agama ya, tapi hari pembalasan. Karena nanti ada hisab dan lain-lain, yang setelah hisab ada neraka, ada surga. Itulah yaumiddin. Nah, di Tapi pembalasan. itu Pak Ustadz kan ada ya, ada nun, berarti kan dia plural juga ya. Oh, bukan. Yang ya nun itu nunnya fathah. Bunyinya A. Oh, Ini kan enggak. oh, oke. Ya, kasrah kan? Ini. Iya, Ini iya. al-alamin. Tadi kan kita contohkan al-kafirina, al-mu'minina, Oh iya. as-salihina. iya. Nah, bunyinya belakangnya nah. Iya, Ini bukan iya Pak nu. Ustadz. Ini nanti ada ya sama nu juga, tapi nu bukan ini. Ini kan? Nah, ini juga bukan. Karena apa? Bunyinya nu. Bukan na. Yang plural itu adalah nanti bunyinya na. Ini contoh ya. Agak ke bawah. Nah, ini nih. Ada mu'minina, ya kan? Nah, ini baru Iya, Pak plural. Ustadz. Nanti banyak yang apa namanya yang seperti ini. Baik. Kita ulang. Maliki yang menguasai. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Yaumi hari. Ini pembalasan. Dini Pembalasan. Artikan maliki Yang menguasai. Menguasai. Apa ini baru 4 ayat ya. Udah siang, udah sore. Udah sore. Ya mudah-mudahan bukan karena ini ya, bukan karena belum makan siang ya. Udah Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh udah alhamdulillah sudah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang maliki apa artinya tadi maliki? Yang Yang menguasai. merajai. Yaumi Hari. ad-dini Pembalasan. hari apa? Hari bahasa Arabnya? Yaumi. Yaumi. Kalau hari pembalasan Yaumiddin. alhamdulillah Segala puji. puji bi Dengan. ini keliru Pak Ustadz, suaranya putus-putus Pak Ustadz. Kenapa kurang kencang? Mungkin Pak Ustadz kurang dekat sama mikrofon, punten. Oke, bi apa artinya bi? Dengan. Kurang dekat. Oke, li Bagi. Rabbi Tuhan. Yaumi Hari. Ya. Baik. Sekarang kita tambah satu ayat lagi. Makasih ya lebih dikit ya. Nah, ini biar ini apa namanya? Biar ada kata ganti yang bisa mewakili apa memori kita nanti. Iya karena abudu. Iya hanya kepada. Iya hanya kepada. Ya hanya kepada. Iya hanya kepada. Kamu. Hanya kepada. Kamu. Iyaka hanya kepadamu. Iyaka hanya kepadamu.
Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Menyembah. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami kami menyembah. Kita ulang. Iya hanya kepada Iya Iya hanya hanya kepada kamu. kamu. Iyaka hanya kepadamu. iya hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa dan. Wa dan. Wa artinya dan. Kata sambung ya. Ya, banyak banget nanti Ustaz. Wa artinya apa? Dan. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Nasta'inu Kami mohon pertolongan. Kita ulang. Wa dan. Wa dan. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Coba diartikan sendiri. Iya Hanya hanya kepada pada ka. kamu. Kalau kita gabung iya ka. hanya hanya kepada kepada kamu. Na'budu. kami menyembah. menyembah. Wa Dan nasta'inu. Kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Coba di sini ada iyaka yang kedua tidak di kotak karena sudah ada di depan. Ya, jadi karena sudah ada di sini di depan maka yang belakang tidak perlu di kotak. Baik. Sekarang kamu bahasa Arabnya kamu. Ka. Oke. Kalau dengan bi Tuhan, Robbi Rabbi, Tuhanmu. Robbika Oke, Rabbika. Oke. Nama, ismi namamu. ismika Nika. Ismika. Oke. Dengan, bi denganmu. bika Bika. Ya. Kemudian kami menyembah. na'budu Na'budu. Kami menyembahmu. na'buduka Nah, na'buduka nyambungnya lama-lama saya nunggu. cepet kok Ustaz nggak dengar. Maklum Pak. Loadingnya lama. Oke. Kami menyembah. Na'budu. Na'budu. Kami menyembahmu. Na'buduka Buduka. Kami mohon pertolongan. Nasta'in. Nasta'in. Kita ulang. Kami mohon pertolongan. nasta'in Nasta'in. Kami mohon pertolonganmu. nasta'inuka Kak. Dengan nama. bismi Dengan nama. rem Bismi. Bismi. Dengan namamu. bismika Bismika. Seperti doa mau tidur kan? Allahumma ahya Bismika. Amutu Bismika Allahumma. Ya. Pak Ustadz nih Pak Ustadz tanya dong Pak Ustadz. Ini kan Ya, silakan. ayat-ayat yang ada di Al-Quran dalam bahasa sehari-hari juga seperti ini nggak? Ya. Misalnya kita memakai kosakata ini untuk menyampaikan apa itu juga bisa ya? Iya, bisa. Abi mau ngomong Arab sama Ani ya? Iya. anak uhibul Iya. Biar pasti. Nanti ngomong Bika dikasih makanan, Kasih kue Bika Ambon. kasih kue. Jadi apa Bisa. namanya? Kosakata ini makanya kenapa Allah itu memilih nabinya orang Arab yang kemudian memilih wahyu terakhirnya berbahasa Arab. Masya Allah. Apa namanya? Taurat berbahasa Ibrani, Injil berbahasa Arami, tapi Al-Quran berbahasa Arab. Tidak milih nabi yang berbahasa Inggris misalnya. Kenapa? Karena
bahasa Arab itu dari dulu sampai sekarang tetap masih dipakai semua kosakatanya. Iya, Pak Ustadz. Kalau bahasa Inggris sudah ada yang hilang. Yang bertutur kata bahasa Inggris asli itu kan sudah nggak Iya. sudah nggak ada. Dulu pernah katanya ada di pedalaman mana di Inggris. Ada, tapi sekarang sudah ada. Nggak ada. Nah, kalau bahasa Arab itu dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Yang membedakan kita dengan bahasa sehari-hari itu hanya grammarnya. Tapi kalau perkataan tetap ada. Jadi kalau kita mau pakai bahasa Arab dengan koleksi kita ini bisa ngomong. Dengan koleksi kosakata yang kita pelajari sekarang ini, kita kumpulkan satu demi satu. Nanti kalau semakin maju, semakin terus ayat-ayat kita baca, makin banyak koleksinya, itu bisa kita pakai untuk bahasa Arab. Tinggal nanti menyesuaikan dengan custom setempat, ya, tinggal menyesuaikan saja. Nah, jadi ya. Kosakata di Al-Quran itu kan tadi Pak Ustadz di awal menerangkan bahwa kosakata di Al-Quran itu lebih tinggi gitu, kayak kromo inggilnya gitu ya Pak Ustadz ya, dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita berbicara dengan susunan kalimatnya, kalau kosakatanya sama aja. Sama seperti K itu kamu. K itu buat Allah juga K, buat orang juga K. Ya. Cuma nggak ada Kalau tingkatan ya, terjemahan nggak ada tingkatan kayak bahasa Jawa gitu, nggak ada ya. Iya, enggak. Kalau bahasa Sampean, kamu gitu nggak ada bahasa ya. Jawa Pak kan, Ustadz ya. bahasa Jawa kan sampai ada tiga tingkat. Panjenengan ya benar. Ya, mulai dari kromo nguku, kromo madyo, sama kromo inggil. Bedain sama Iya, teman benar. sendiri, sama orang sepuh, orang tua, itu kan Dewi. Kalau bahasa Arab tidak, Jadi, ya sama. ya. Tapi Pak Ustadz Jadi yang ini yang Pak Ustadz, dimaksud tadi susunan yang agak tinggi itu di juz 30 ya Pak Ustadz ya. Kalau yang pola yang Ya. di depan lebih sederhana maksudnya gitu ya. Sederhana, Makanya betul. kita mulainya dari depan ya. Dari Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Fatihah itu masih enak. Tapi kalau sudah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu hafal sih kita, tapi susah itu bahasanya. Bukan bahasa perkata ya, tapi susunannya itu. Cara meletakkan, coba aja. Kita coba lihat. Hafal ini kan Al-Ikhlas kan? Coba kita perhatikan. Huruf dari 4 ayat itu huruf terakhirnya. Ada. Dal. Itu dal semua itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama semua itu. Itu susunan seperti itu susah, orang Arab aja sudah harus angkat. Udah nyerah. Mencari kata yang yang pas buat maksud yang diinginkan dengan menggunakan huruf terakhirnya sama, itu susah milih. Itu sulit. Dan itu luar biasa. Surah Al-Fil. Contohnya ya. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lam semua. Itu mencari kata yang seperti itu susah, dicocok-cocokkan dengan makna yang masih tetap terpelihara, itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab itu, karena orangnya cerdas, Umar bin Khattab itu kan duluan adiknya masuk Islam. Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara adiknya. Karena adiknya baca Quran sembunyi-sembunyi, begitu Umar dengar. Umar ini orangnya keras, orangnya itu sangat ditakuti orang Mekah, ditakuti orang Quraisy. Adiknya pun termasuk takut. Itu ketahuan kalau dia sudah memeluk Islam, adiknya namanya Fatimah bin Khattab. Takut sama kakaknya. Begitu tiba-tiba Umar bin Khattab masuk, langsung dia berhenti dia baca Quran, kemudian minta maaf dan minta jangan dibunuh. Dan Umar bin Khattab datang itu
Itu yang kamu baca apa? Mau nanya sebenarnya. Dijawablah bahwa ini adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sebagai Rasul terakhir. Maka Umar bin Khattab bilang, ini pasti benar. Karena itu bacaan yang sangat indah seperti itu akan mungkin itu ciptaan dan buatan manusia. Karena orang secerdas apapun susah nyusun bahasa. Karena orang cerdas, maka dia bisa menilai betapa tingkat kesulitan menyusun bahasa seperti itu sudah terasa. Itu pasti bukan manusia yang bikin. Maka antarkan aku ke Muhammad agar aku nanti bersaksi dan bersyahadat. Nah, gara-gara itu. Itu kalau orang pintar ya, tahu. Oh ini layak untuk diimani. Karena nggak mungkin itu bukan buatan manusia. Surah Al-Fatihah saja kalau kita perhatikan. Kebetulan kalau kita pernah belajar tajwid, mim sama nun itu sama-sama bacaan gunnah, sama-sama bacaan bingung. Artinya kalau makhraj itu satu makhraj, satu tempat keluar dalam pengucapan huruf. Maka ketika berakhiran itu pun akan menjadi indah dalam perspektif orang Arab yang berbahasa Arab, itu akan menimbulkan keindahan tersendiri. Kita lihat untuk Fatihah saja, itu akhirannya selang-seling. Ya mim, ya nun, ya mim, ya nun, ya nun, ya mim, ya nun. Dan itu susah untuk nyusun seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya mim. Maliki yaumiddin. Ya nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya nun. Ihdinas siratal mustaqim. Ya mim. Terus terakhirnya waladhdallin. Ya nun. Nah, itu adalah salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran. Yang ini tidak bisa ditiru oleh bangga atau penyair hebat di Arab sekalipun. Di seluruh dunia nggak bisa, Pak Ustadz. Iya. Apalagi yang bukan orang Arab gitu loh. Kayak kita. Orang Arabnya bisa, penyair Arab nggak bisa. Nah, jadi makanya kita ya itu belajar sebisa kita. Yang penting ada usaha untuk memahami Al-Quran sebagai pedoman kan katanya. Kan lucu kalau pedoman tapi kita nggak tahu dan nggak paham pedoman kita seperti apa. Apa pesan-pesan Allah yang mau disampaikan ke kita itu apa? Kita nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Oke, barangkali mudah-mudahan ini adalah awal dari hal yang baik. Amin. Amin. Pak Ustadz, tanya lagi Pak Ustadz. Kalau penulisan sama pembacaan gitu Pak Ustadz, kan artinya banyak yang berbeda ya Pak Ustadz. Kayak contohnya satu kata alamin sama alamin gitu Pak Ustadz. Betul. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, jadi gini, makanya kalau kita belajar ngaji di guru-guru baca Al-Quran, guru tahsin kan galak-galak gitu. Iya, jangan. Kenapa galak? Makanya pada takut ya. Karena takut salah artinya Pak Ustadz, malah jadi dosa Iya, kan? makanya galak-galak. Harus digalakin, kalau nggak digalakin nanti memble. Kalau nggak digalakin baca seenaknya. Nyasar, iya. Iya, akhirnya sama. Contoh gini ya, jadi ada bun alim dengan Allah itu alim pakai ain. Alim ya, alim itu kan artinya Kalau pakai ain, alim itu mengetahui. Tapi kalau pakai hamzah, alim itu sangat pedih, menyakitkan. Pedih, ya, sangat pedih. Ya, pedih yang menyakitkan seperti luka dikasih air garam gitu ya. Itu pedih banget. Itu pakai hamzah, alim. Makanya kalau cara pengucapan ain itu kan harus betul-betul itu kan. Alim sama alim ringan itu beda nih artinya. Ya, jadi ada yang makhrajnya kepleset dikit itu makna berubah, tetapi ada yang kepleset itu masih nggak apa-apa. Ya. Contohnya Pak Ustadz yang nggak apa-apa? Nggak apa-apa nih ya. Contohnya siroto. Ini ya, siroto. Ini ada yang baca sin, ada yang baca sod. Tulisannya sod. Tapi itu sejarah bahasa Arab itu mengatakan bahwa sirat itu asalnya sin. Ya, jadi dibaca sin pun masih nggak parah-parah. Artinya makna tidak sampai berubah. Makna tidak sampai berubah.
dibaca sin, siroto dengan roto itu masih sama. Tidak sampai melebar kemana. Kalau tadi alim sama alim itu berbeda, ya, sangat berbeda. Sangat berbeda. Bisa kemana-mana itu maknanya, nggak sesuai maksud dan tujuannya. Yang mestinya itu sifat Allah Maha mengetahui, karena mengucapkan yang salah, jadinya alim ya pedih menyakitkan. Masa Allah pedih menyakitkan kan? Atau sebaliknya, neraka itu adalah merupakan azabun alim, mestinya siksa yang pedih. Gara-gara kita salah mengucapkan, akhirnya apa? Siksa yang mengetahui. Yang mengetahui. Kan enggak? Mungkin itu dulu ya. Nanti akan kita sambung. Ya, pasar. Bisa kita pasar. Baik, sekarang seperti biasa, kalau mau mengakhiri kita doa bareng-bareng. Melemaskan sambil pakai nada boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu wa nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Makasih ya, mudah-mudahan Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz. Ya, Barakallah, Pak makasih Ustadz. Lisa, makasih semua. Insya Ani, Allah makasih banyak ya, Nik. Ani, makasih banyak. Makasih banyak. sama-sama, seneng banget. Allah, minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya, Nik. Sehat Allah. semuanya. Makasih banyak. Ya, aku share ya, bisa diulang-ulang lagi. Ya, makasih banyak nih, sangat menarik Ya, sekali. Terus. Assalamualaikum, Ami. Tenang. Apa kan? Kalau ngafalin itu doa terakhir baca Quran itu syahdu banget, bagus banget artinya. Kayak mau nangis ya. Itu artinya luar biasa, itu bagus banget. Iya. Doa hatmil Quran itu doa tamat. Doa. Teman-teman sehat semuanya. Quran. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya. Jangan bolos seminggu depannya, mudah-mudahan sehat semua. Iya, insya Allah. Seneng banget kalau pada seneng deh. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Makasih nih. Maaf lahir batin ya. Yuk. Ambil ketawa melulu.